lah, apalah. Harinya kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak kerja. Harinya jalankan Prudential, nggak jalankan Prudential, gitu loh. Ini hari ini capek, besok ini ulang tahun, besok ini acara, ayo tetangga ada yang apa, nggak tahu apa gitu ya. Banyak. Yang satunya tetangganya ada ini, yang satunya anaknya tetangga ulang tahun, yang satunya ada perpisahan kantor. Setiap hari ada acara, Prudential nggak dikerjain. Hasilnya berhasil nggak? Enggak. Saya waktu itu jalankan Prudential setiap hari. Saya kira gini, full time dan part time itu sama aja. Sama aja. Sama aja. Kalau kita mau full time di Prudential atau mau part time di Prudential. Kalau waktu itu saya di Prudential jalankan BCA sama Prudential bisa nggak waktu itu mestinya? Bisa. Tapi saya mikirnya kayak gini, sederhana loh. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Sama kan Bapak Ibu itu 24 jam ya? Kalau Bapak Ibu udah ada 24 jam waktu, kira-kira ya Bapak Ibu ada uang 2,4 miliar misalnya, uang 2,4 miliar. Bayangin punya uang cash 2,4 miliar. Ya, ditawarin tanah yang tanahnya nggak bisa naik. Contoh di Benjeng ya, tanah di Benjeng itu Benjeng nggak bisa naik misalnya. Sama tanah yang bisa naik luar biasa di Citraland. Kira-kira ibu beli 2,4 M-nya, duitnya dibuat bertahan di mana? Kenapa? Supaya naiknya lebih cepat, betul ya? Itu akhirnya ada berapa jam setelah sehari? 24 jam. Gampang. Ibu mau taruh waktu ibu, bapak ibu di mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan yang mana? Waktu itu saat saya full time, ya itu nggak kayak emosi loh, bukan asal-asal nekat loh. Saya benar-benar mikir, kalau saya full time, berarti waktu saya buat kasih 24 jam, saya bisa kasih waktu saya lebih banyak di Prudential. Artinya, kalau sampai ya saya berhasil, ya kan, berarti hasil saya pasti lebih banyak, betul nggak? Tapi kalau saya separuh-separuh, berarti hasil saya separuh. Nah ya, makanya saat saya full time, saya setiap hari prospek, nggak pernah istirahat. Bahkan saya yang cari leader saya telepon leader saya, gimana nih bikin proposal? Ini gimana caranya ini? Ini gimana caranya ini? Ini nasabah ngomong kayak gini, gimana? Ini nasabah ngomong kayak gini, gimana? Saya ngomongnya kayak gini. Saya benar-benar ingin tahu jawabannya kayak apa. Saya pengen tahu caranya gimana. Diceritain via telepon, di training via telepon. Susah nggak? Susah. Sebenarnya saya punya alasan nggak begini. Udah saya nggak mau jalan Prudential lagi. Susah. Training aja mesti via telepon. Mungkin banyak orang nggak berpikir seperti itu, teman-teman. Cuma saya nggak. Saya ini kayak gini. Saya di BCA 5 tahun cuma 7,7. Saya di Prudential 5 tahun 100 juta. Kenapa? Kalau saya nggak fokus, kalau saya nggak berjuang, nggak fair dong. Kalau kita belum berjuang bilang itu susah. Sampai yang di sini sudah 5 tahun ke atas. Oke. Udah ada beberapa ya. Sampai yang baru 3 tahun, baru 3 tahun. 1 ya, 2 ya. Baru setahun? Baru setahun ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman ya, Anda buktikan aja, ya. Pelan-pelan Anda ikutin sistem. Bener ikutin sistem loh. Orang fitness. Saya punya teman. Dia ikut fitness di Atlas. Karena dia punya uang ya. Dia bisa bayar iuran setiap bulan. Fitness setiap bulan kurang lebih 400.000, benar? Nah, dia bisa bayar. Tapi dia nggak fitness setiap hari. Sebulan sekali, sebulan 2 kali aja. Itu pun cuma main-main aja, ngobrol-ngobrol, ya, rendam-rendam, selesai. Dia 2 tahun kayak gitu di Atlas. Badannya bungkuk, badannya ototnya nggak jadi. Sedangkan saya dulu ya nggak punya uang ke fitness ya, saya di rumah push up aja. 1 hari 400 kali, 400 kali, sekali push up 100, 4 kali. 1 hari punya 400, baru berhenti. Kalau 800 nggak berhenti.
Saya lakukan selama 365 hari tanpa libur. Sakit pun, badan panas, demam, tetap pusat 400 kali. Teman-teman nggak pernah lihat saya waktu itu kan? Tapi tebak aja, kira-kira bagus saya atau teman saya yang di atas ototnya? Pasti bagus saya. Kenapa? Karena saya lakukan 365 hari, betul nggak sih? Teman-teman mau mengikutikan seberapa hebat Budi Anusyah? Kenapa nggak dicoba setiap hari? Teman-teman sudah ada di ladang Freeport, banyak ladang emasnya. Kenapa nggak digaruk setiap hari? Saya alasan saya full time juga nggak pakai, bukan pakai nekat loh. Saya benar-benar berpikir, kalau saya sudah tahu ada ladang emas di sini dan saya masih separuh-separuh, berarti kan saya yang goblok. Kalau Anda sudah di Freeport, udah di ladang emas di Papua, terus Anda nggak mau nambang, konyol nggak kira-kira? Konyol. Udah di ladang emas loh, nggak ditambang, ya? Konyol loh. Masih main-main yang lain, ya? Masih diri kerjaan-kerjaan yang lain, kan konyol. Ini emas gitu loh. Saya waktu itu mikirnya kayak gitu aja. Saya sudah menemukan sebuah tambang emas, yaitu 5 tahun bisa 100 juta. Kalau saya masih di BCA, saya yang konyol. Kenapa kalau saya masih di BCA? Berarti saya masih nggak tahu bahwa ini 100 juta loh. Ya kan? Akhirnya waktu itu saya memutuskan full time itu bukan nekat, bener-bener gini. Saya coba 5 tahun saya tambang. Ya, seberapa bener emasnya akan keluar? Beneran keluar loh emasnya. Beneran keluar. Tahu dari mana? Saya punya kehidupan bisa naik teman-teman secara ekonomi. Papa saya nggak setuju saya di Indonesia. Ya, di malam terakhir Bapak saya meninggal tahun 2013. Malam terakhir. Ya, sebelum malam terakhir ya. Bapak saya kan sakit sirosis, ya. Kita ngerawat dong, rawat apa dan sebagainya. Ya, bapak saya sempat gini, kamu kok nggak kerja gitu? Kamu nggak kerja? Saya bilang, nggak apa-apa kok, memang nggak ngantor nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Terus bapak saya bilang gini, loh kerja tak apa-apa tinggalan. Nanti cicilanmu nggak bisa bayar. Bapak saya kan tahu saya ada cicilan banyak. Saya bilang, oh enggak pak, meskipun nggak ngantor tetap digaji. Papa saya kan nggak ngerti bisnis. Karena pertama kali saya jadi agent Prudential, papa saya nggak setuju. Saya bilang, udah Pak, di kantor ada orang income 2 tahun di Prudential income 30 juta. Papa saya bilang apa? Kamu tuh dibujukin. Kayak gitu. Ya, mama saya juga bilang gitu. Jadi mama saya nggak setuju saya di Prudential, papa saya nggak setuju saya di Prudential. Ya, tahu nggak siapa yang setuju saya di Prudential? Pacar saya nggak setuju saya diputusin. Katanya kalau itu sama Andi susah. Rugi. Tahu nggak siapa yang setuju saya diputusin? Leader saya. Hari ini buat teman-teman teman-teman, saat kita bilang ini, saat Anda dengar yang setuju saya diputusin cuma leader saya, ya mungkin Anda berpikir gini, oh ya jelas lah leadernya kan dapat income. Teman-teman saya kasih tahu. Coba Anda pikir, kalau nggak ada leader saya, berarti saya nggak diputusin. Benar nggak sih? Karena mama saya sudah nggak setuju, papa saya sudah nggak setuju, mantan saya mutusin saya. Semua orang terdekat saya, semua meninggalkan saya. Tapi ada satu orang yang bilang gini, "Di, pasti bisa, pasti bisa. Lu kan mau sukses, pasti bisa." Teman-teman, kelihatannya gini, ada orang negatif, responnya kayak gini. Oh iya, lu mau income, makanya lu ngomong kayak gitu. Benar ya? Kalau saya dapat omset, terus saya kan dapat overriding kan, dapat banyak kan. Ada orang yang pemikiran seperti itu, teman-teman. Dan saya kasih tahu kalau orang-orang yang pemikiran seperti itu negatif. Iya, saya sama sekali nggak berpikir kayak gitu waktu itu. Ya, saya bersyukur sih. Saya punya pemikiran yang sederhana. Saya mikirnya gini aja, pasti bisa sih, pasti bisa. Lu pasti bisa. Saya mikir, oke, siap. Saya ajar orangnya. Saya mikirnya kayak gitu aja. Jadi saya tanya, saya cari leader saya. Saya cari leader saya. Saya ini gimana? Saya ini gimana? Saya tanya terus. Saya kepengen bisa berhasil. Dan saya mikir gini, di Budi Anusyah yang tahu caranya siapa? Ya leader saya. Kayak ini ke kantor sini, saya nggak tahu itu kantor.
Ya udah ikut aja. Kok ikut? Ya kan? Dibawa kemana? Saya percaya pasti dibawa. Bener dong? Gampang. Saya nggak perlu buka GPS untuk membuktikan dia apa ini benar. Nggak perlu. Udah percaya aja gitu loh. Teman-teman, percaya sama leader itu 100%. Itu yang bikin kita bisa capai namanya 5 tahun 100 juta. Kalau kita ragu-ragu, apalagi ada teman lain bilang ini, ada leader itu yang cuma mau omset besar. Kalau kita omsetnya kita tidak dapat banyak, makanya kita disuruh terus kerja terus. Teman-teman kalau dengar orang kayak gitu, Anda tanya, dia udah 100 juta belum? Belum, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Saya banyak loh teman-teman menghindari banyak orang Prudential. Serius. Saya banyak nggak bergaul sama orang-orang di Prudential. Karena menurut saya nggak semua orang di Prudential itu benar-benar serius di Prudential. Dan kalau saya dengerin mereka ngomong, itu mempengaruhi hidup saya. Tahu nggak tambahnya mana? Tambahnya di dompet saya. Dan kalau di dompet saya berpengaruh income saya, tahu nggak pengaruh berikutnya apa? Berarti keluarga saya bermasalah dong ekonominya. Jadi karena ini menyangkut kehidupan keluarga saya harus tegas. Saya nggak mau bergaul sama orang yang bukan fokus di Indonesia. Teman-teman hati-hati. Ya, jangan dengerin orang-orang ngomong, dengerin leader aja. Leader itu yang dapat offline kalian kan? Ya udah, berarti kan udah jelas. Hanya leadermu yang kepengen kamu omset besar. Positive thinking gitu. Positive thinking kan bukan gitu. Ayo positif ya, bukan di logika aja. Cuma leader saya yang dapat sesuatu dari saya. Berarti leader saya kepengen saya besar supaya dia dapat besar. Ya udah, dengerin. Orang lain kan nggak dapat apa-apa dari kita, benar? Jadi belum tentu dia kasih informasi itu benar. Bisa cuma sebagian lah, sebagian ini, sebagian itu, belum tentu dikasih tahu semua. Bahkan bila perlu karena ini hancur, supaya apa? Nggak ada saingan. Karena benerin, iya ya, leader kita cuma mau omset ya. Ya udah, gua nggak aktif di Prudential. Akhirnya kalian yang rugi. Kalian meninggalkan ladang emas nih. Ini ladang emas loh. Ini ladang emas yang luar biasa. Setiap tahun digaruk emas yang nggak habis-habis. Sampai hari ini masih banyak orang income 100 juta dari Prudential. Dari ladang emas ini. Dan kenapa kita percaya sama orang yang nggak punya income 100 juta, yang nggak pernah garuk-garuk emasnya di sini, kita percaya? Kan konyol kita. Ya, jadi teman-teman nggak perlu orang pinter di Prudential, percaya saya. Ya, kita jadi orang yang sederhana aja. Pokoknya ini, teman-teman mau berubah nggak itu? Mau. Kalau teman-teman mau berubah, jaga telinga, jaga mata. Instagram, nggak perlu lah follow orang Prudential. Ngapain? Belum tentu yang ngomongnya Prudential, saja Prudential atau Prudential. Siapa tahu orang asuransi lain. Ya, nggak perlu lah. Banyak juga karena banyak leader-leader di Prudential sudah, maksudnya gitu, mereka itu nggak dapat apa-apa dari kalian, jadi dia juga belum tentu juga fokus, ya. Jadi Anda kalau mau income 100 juta 5 tahun, dengan leader Anda, ya, ini luar biasa. Jangan jauh dari Surabaya, ya. Tapi leader Anda mau Bandung, bisa kesini untuk dampingin Anda, untuk support Anda untuk acara hari ini. Luar biasa nggak leader? Sana dong. Kalau kamu ngomong apa udah dengerin aja. Kalau dia ngomong minggu ini kayak gini, hari ini kayak gini, dengerin aja. Itu pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Beneran? Nggak mungkin kalau dirumusin apa supaya kalian omsetnya jelek, kan rugi, dia juga dapatnya kecil, beneran? Pasti dapatnya supaya besar, kan dibikin besar semua. Jadi kan dengerin aja tuh. Jadi semua orang yang ngomongnya sudah nggak sesuai omongannya Kokando, semua. Itu caranya kalau mau ini 5 tahun 100 juta. Kalau mau fokus di Prudential. Itu benar. Kalau emang benar-benar konsultasi Prudential saya kayak gitu. Jadi saat saya jadi agent Prudential waktu itu 5,5 tahun ya. Dalam setengah tahun saya fokus pagi, siang, sore, malam terus setiap hari. Saya fokus mati-matian. Saya kepengen promosi. Saya ini tipe orang nggak bisa jualan, nggak suka jualan. Yang saya tertarik di Prudential hanya karena saya tertarik bisnisnya. Ini bisnis luar biasa loh. Ya, ini bisnis bagus menurut saya kayak gitu tadi.
Ya, bayangin, kita bisa punya income dari tim kita secara pasif loh. Ya, saya udah bayangin di sebuah perusahaan BCA itu aja income cuma gini-gini aja. Kalau kita buka usaha, contoh buka Pangsit Mie lah, buka Pangsit Mie, oke? Kalau kita buka rumah makan Pangsit Mie, buka cabang pengennya berapa? 1 atau 5? 5. Pengennya kan 5, Pak. Benar nggak? Pertanyaannya buka 5 cabang itu butuh modal nggak? Betul. Besar, betul? 1 modal. Kedua, untuk buka cabang 5, kira-kira ada perlu orang untuk yang dipercaya nggak di setiap cabang? Kenapa Pak perlu? Untuk jualan Pak ya. Bisa nggak pakai karyawan aja gitu digaji gitu, UMR gitu? Bisa nggak? Digaji aja karyawannya. Kenapa Pak bangkrut? Nggak ada yang dipercaya. Karena Orang marit jelas manajemennya. nggak bisa dipercaya orang marit, betul? Syukur-syukur dia jujur, tapi belum tentu dia pintar, betul nggak? Pintar kata nggak jujur, dibawa lari sekian rugi ya? Korupsi itu akhirnya rugi ya Bu ya. Akhirnya banyak orang nggak berani buka cabang banyak, betul? Saya ini mikir waktu itu, saya mau buka Pangsit Mie cabangnya banyak aja setengah mati. Di Budi aja kita bisa buka cabang dengan gampang. Caranya apa? Udah nggak pakai modal, nggak perlu cari orang kepercayaan, nggak perlu demo orang marit, suruh ikutin sistem aja udah beres. Waktu itu bikinnya kayak gitu aja. Makanya saya mau fokus teman-teman ya, setengah tahun waktu itu, setengah tahun. Saya fokus mati-matian untuk promosi. Wah, jualan saya itu setengah mati kok. Premi saya itu kecil-kecil. Ya, enak ya kalau bisa closing 2,5 juta ya, Bu ya. Saya closingnya saya 400.000, 300.000, 750.000 ada 2 juta cuma 1, sisanya di bawah 500.000 aja. Serius? Wah itu caranya setengah mati, 1 demi 1. Ya, nggak pakai konsep cara teknik-teknik selling. Wah nggak ngerti. Taunya bikin proposal, bikin apa nabungin 10 tahun dari modal gitu aja. Dikasih pernak-pernik ya sekolah campur ya, ada kecelakaan, pokoknya kalau isinya kita pakai gitu. Itu kan bisa jual kok. Apalagi sekarang banyak teknik-teknik bagus. Dulu ini fokusnya pokoknya promosi. Terus pokoknya hari ini bisa jualan, minggu ini bisa jualan, pokoknya saya mau promosi. Omset saya nggak berapa, kurang berapa, terus setiap hari. Gitu, rekrut. Kata Bu Dejo rekrutnya minimal 4 tuh. Saya rekrut 9 bersama kawan. Pakai grade BUP, nggak ada kan? Nggak, kantornya di Jakarta. Siapa yang BUP? Saya. MC-nya tahu siapa? Pak Farid? Bukan. MC-nya ya saya. Siapa yang testimoni? Saya. Semua saya. Rekrut satu-satu sampai 9 orang. Setengah. Saya temenin mereka satu-satu training produk. Saya yang ngajar. Saya nggak pernah ikut AWS, nggak ngerti kalau ada AWS di Expo. Saya ngajar produk, ngajar presentasi, ngajar bikin proposal. Saya motivasi sendirian. Ya, nggak ada kayak anak-anak Pak Tapi ya, nyanyi biar nomor 1-nya lantang. Saya yang nyanyi. Iya, beneran. Ya, saya kata Bu Dejo di Jakarta harus nyanyi biar nomor 1 supaya semangat. Ya udah, karena saya nggak punya teknik motivasi, ya udah nyanyi biar nomor 1 yuk 4 orang. Ya udah berdiri tepuk-tepuk gitu di rumah, di ruang tamu. Nggak ada tempat begini bagusnya. Nah ada, nggak ada kursinya, ada senderan gini. Kursi merah tuh, Lion Star. Beli sendiri, modal sendiri. AC nggak kayak gini bagusnya, ini baru. Saya beli bekas. Supaya apa? Mesin saya kalau gini nggak panas. Dari kantor kontes, enggak, modal sendiri. Kenapa kalau lakukan semua? Saya kepengen 5 tahun lagi 100 juta. Untuk dapat 100 juta, wajar dong kalau saya lakukan itu. Teman-teman, banyak agent nggak fokus. Mungkin bukan karena dia nggak cocok, bukan karena dia apes, bukan. Mungkin dia nggak pernah lihat 100 juta.
dia nggak pengen 100 juta kayaknya. Banyak orang agent selalu alasan, nggak mau ribut lah, nggak mau prospek lah, libur ini, libur itu. Banyak agent bilang gini, oh aku mesti nganter mamaku, ini mamaku loh, oh, penting, bener nggak? Wih gila nggak? Jadi dia gagal karena nganter mamanya. Sama saya bilang gini, kamu kurang ajar, kamu anak sudah nggak benar. Orang tua lahirin kamu susah-susah. Hari ini kamu gagal, kamu bilang gara-gara nganter orang tua. Orang tua nggak tahu apa-apa, kamu jadi kambing hitam. Nggak fair teman-teman. Tahu nggak? Saat saya jadi agent Prudential, saya ngomong sama mama saya, Ma, saya sorry loh, Ma, beneran. Saya ini anak mama ya. Saya ini anak mama. Saya dekat sama mama saya. Saya bilang sama saya, Ma, saya nggak ada waktu buat mama. Saya bilang, jadi agent. Mama saya sudah nggak susah di Prudential kan. Saya bilang, Ma, saya tak fokus di Prudential. Saya nggak ada waktu buat mama. Saya nggak bisa banyak ngobrol. Sorry, saya belum berhasil. Saya tak berjuang dulu. Agent. Terus setengah tahun teman-teman ya, berjuang. Gak gampang sih. Saya promosi unit manager. Ya, saya seneng. Ya kan? Saat saya jadi unit manager, mama saya tetap nggak ngerti apa-apa. Dibanding-bandingin sama teman saudara-saudara semua, bilang apa? Itu loh, orang itu sudah mau beli rumah. Saya bilang, beli rumah berapa memangnya? Beli rumah 800 juta. Cicil kan? Ya cicil pasti. Mama saya bilang gini, kamu tabungan aja nggak ada. Saya digituin teman. Saya bilang gini, Ma, pertandingan belum selesai. Ini masih belum keputusan menang siapa gitu. Saya bilang gini, Ma, ini pertandingan belum selesai. Jadi jangan terlalu buru-buru bilang saya kalah. Kita tunggu 3-4 tahun lagi. Teman-teman gitu orang tua sakit nggak? Sakit. Dibanding-bandingin itu loh, orang itu udah gini, orang itu udah gini. Saudara saya ini, sepupu saya diginin semua. Mantan saya mutusin saya, kamu jangan sama Andi ya, hidupmu susah. Gitu di depan saya. Saat saya SUM dengan 40 juta, orang itu SMS saya minta balik. Luar biasa ya. Serius? Tahu ya? Bisa tahu ya? Hebat ya? Karena teman-temannya ikut saya. Teman-temannya ikut saya ikutin semua kan. Ngeri loh, serius. Wah, saya tambah semangat teman-teman ya. Memang kalau punya uang itu powerful. Beneran, nggak punya uang pun nggak dianggap. Beneran. Jadi teman-teman kalau kita udah tahu kayak gitu, Bu, kenapa nggak fokus di kuliah sih? Kenapa nggak fokus? Iya, Bu, beneran. Masa sih loh, kalau teman-teman ya nggak fokus, tahu nggak siapa yang rugi? Teman-teman sendiri. Saya bilang sama agent saya, kalau kamu nggak fokus, nggak apa-apa. Saya fokus sama agent yang lain, agent saya banyak. Kamu nggak jalan, saya nggak mungkin jadi miskin. Kalau kamu mau kaya, saya bantu kamu sekarang hari. Tapi kalau kamu nggak mau saya bantu, nggak apa-apa. Agent saya masih banyak. Saya bilang kayak gitu. Ngapain saya pusing sama agent saya nggak kuat? Ya Pak, nggak jalan. Banyak teman-teman. Agent saya nggak jalan banyak. Saya ya udah nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu memang mau fokus, ayo saya bantu. Sampai kamu berhasil. Teman-teman, awal-awal saya di Prudential, saya mulai memang ngejarnya income ya. Sampai income saya udah oke lah ya, udah sesuai harapan saya, udah nggak bingung mandiri soal ekonomi. Nah mulai saya merasakan namanya tim saya mulai ya beli rumah. Datang ke rumah saya bilang gini, oh ya kenapa? Saya mau beli rumah. Wah hebat kamu. Ya dulu mau beli rumah, mobil aja nggak punya. Mau beli mobil, mau beli rumah. Kok kenanya dia yang kiri apa yang kanan? Dikasih brosurnya loh teman-teman. Waktu itu saya mulai merasakan ya, bisnis ini luar biasa. Itu nggak pernah saya dapatkan di BCA. Benar. Jadi teman-teman, saat saya merekrut orang sampai saya bisa bikin dia berhasil, ya itu ternyata dampaknya ke keluarganya dia. Kapan lagi teman-teman mau nyumbang orang, ngasih orang income 50-100 juta, kapan lagi? Kalau nggak melalui bisnis budaya Anda ikut. Ini bisnis nggak main-main.
Jadi kalau kita menganggapnya ini main-main, ya hasilnya kayak main-main. Tapi kalau Anda serius, ini bisnis luar biasa, ya hasilnya pasti luar biasa. Ya, jadi waktu itu kenapa kok setengah tahun saya bisa promosi? Apakah kebetulan saya dapat nasabah banyak? Jadi papa mama saya itu kan nggak suka asuransi. Nah, tapi saya punya banyak teman-teman. Papa saya itu punya 9 bersaudara. Banyak ya? 9 bersaudara semua berkeluarga. Punya pasangan, punya anak semua, kurang lebih 3-4 orang. Ya, dari keluarga mama juga seperti itu, 9 bersaudara. Punya pasangan semua, punya suami, punya istri, dan punya anak kurang lebih 3 atau 4 orang. Kalau anaknya banyak-banyak. Ya, jadi gua pang, nyatunya banyak kan? Ya semua nggak suka asuransi semua. Ya, nggak ada satupun yang bukan sama saya. Sampai sekarang. Sekarang udah beberapa buka. Ya, udah kita serius sama kalau dulu nggak buka semua. Teman-teman saya nggak ada yang buka. Ya, bagi agent lain mungkin ya udah, kayaknya bukan jodoh saya. Kayaknya Tuhan nggak berkehendak, ya. Ya kan mantan putusin kita, udah. Kayaknya bukan jodoh saya deh. Di BCA adem ayem, pakai AC dingin, hidup baik-baik. Ya, tunjangan bonusnya 6 bulan. Tunjangan kesehatan sesuai tagihan gitu sih. Tunjangan kacamata buahnya. Ya kayaknya kok jangan saya di BCA gitu. Enggak, teman-teman, saya tetap bilang ilmu deh. Saya tetap fokus, saya harus promosi. Kalau orang bilang gini, lu mana trainingnya? Nggak ada kelasnya. Kok saya pernah itu gini. Kok kalau saya di kantor apa ikut Wandi, ini kalau mau telepon nasabah gimana dulu? Kalau di kantor lain kan ada teleponnya kan, bisa telepon kan? Mati nggak? Kita kan nggak dicuci di kantor. Saya bilang gini, kalau saya ceritain sama sediakan telepon, ya, kamu telepon nasabahmu pakai telepon ini dong. Nasabahmu kalau telepon balik, telepon ke sini tak pek loh. Oh iya ya. Ya kalau saya yang ngangkat, tapi kalau yang ngangkat agent lain diambil sama dia. Jadi kalau kamu mau nggak kehilangan nasabah, teleponnya pakai nomornya. Kamu sendiri. Mas ada lagi gitu. Kok nggak ada pelangnya? Nggak ada pelangnya Prudential. Ini kantor Prudential kan? Oh iya, ini kantor Prudential. Kok nggak ada pelangnya? Bentar lagi. Oh itu kayak gitu, itu masih agent. Saya buat. Bentar lagi ada. Ya, kita cabang dari Jakarta. Lu tuh ngomong gitu, belum AM masih agent. Ya, gampang nggak ngomong kayak gini? Gampang kan? Gampang nggak teman-teman? Gampang. Sebenarnya untuk yakin di Prudential itu gampang, tapi seringkali kita membatasi, kita nggak mau. Teman-teman menghalangi sendiri nggak lah. Gitu. Ya. Kalau bandingin kerjaan-kerjaan kita teman-teman semua ya, bandingin sama kita, income saya gede mana? Kalau saya aja berani bisnis di Prudential, ya kenapa kalau kita income yang lebih gede dari ini nggak berani? Percaya saya, fokus di Prudential 2 tahun. 2 tahun fokus loh ya, bener loh ya. Jangan kayak teman saya di Atlas, fitness di Atlas 2 tahun nggak fokus. Ya saya nggak usah fitness di Atlas. Saya di rumah aja pusat setiap hari selama di 65 hari, selama 2 tahun 3 tahun nggak pernah berhenti. Hasilnya beda. Teman-teman kalau mau hasilnya luar biasa dari Prudential, coba fokus setiap hari. Harus promosi. Harus promosi. Mau sepintar apapun orang, kalau setiap tahun kelas 4 SD naik kelas 5, mau pinter, matematikanya 100 semua, tapi nggak naik kelas, kan nggak benar. Jadi meskipun omset kalian jual pribadi berapapun ya, mau 300, mau 500, mau starter, mau double starter, harus naik kelas setiap tahun. Itu wajib. Nggak boleh ada pengaruh gini, nggak naik kelas nggak apa-apa kok. Nah ini nggak ada. Kalau ada orang yang nggak naik kelas nggak apa-apa, jangan berteman. Iya. Tahu nggak pengaruhnya apa? Contoh nih, ibu nih ya, posisinya apa lu? Agent. Udah berapa tahun lu? 2 tahun, oke. Tahun ini kerja apa?
Siapa yang ngejar AD katakan? Yang ngejar AD tahun ini katakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, ibu ngejar AD ya. Nah, ibu tahun ini ngejar AD. Kenapa kok ngejar AD? Oke, ya. Jadi, ibu tahu namanya? Ira. Iya. Ya. Bu Tia pengen promosi AD, ya kan? Terus ada agent nih, ya kan? Udah itu juga. Bu Tia kan pengen promosi AD, ya. Jadi caranya promosi di Bu Tia itu sangat gampang, sebenarnya. Sangat gampang, cuma jualan sama rekrut kan? Cuma jualan sama rekrut gitu. Saya dulu jualan, rekrut, training semua sendiri loh. Kalian enggak? Jualan, rekrut, masukin kantor, suruh training, enggak? Kan gampang. Lebih susah saya kan? Nah, jadi gini, promosi kan penting nih buat dia supaya punya kehidupan lebih baik, semua punya visi prudential, income bisa besar, ada waktu buat keluarga, benar ya? Ada agent prudential yang awalnya bilangnya ngejar promosi, tiba-tiba mundur ke aktif lagi, bilangnya susah promosi ya. Tiap tahun kalau tahun ini nggak cukup, nggak keburu, tahun depan bisa. Nah ini kalau dia berdekatan sama orang-orang kayak gini, lama-lama bilang apa? Ya masuk akal juga ya. Kan tahun depan masih bisa daripada tahun ini. Jadi tahun depan deh. Tahun depan pasti ada orang yang kayak gini lagi di lingkungan. Dan itu yang harus kita jauhi. Cara promosi paling gampang. Jangan dengan orang lain, selesai. Dengar mikir aja gampang. Serius. Cara promosi, pada saya bingung. Kalau disuruh teknik rekrut, dari dulu rekrut saya cuma gini. Promosiin orang. Kalau saya ya, promosiin orang paling gampang. Ya, saya mau masak ayam goreng. Ini contoh ya. Ini pada ibu-ibu. Ayam goreng. Semua punya ayam. Punya ayam. Saya bilang sama Tia, ya kita mau masak ayam goreng. Ayam goreng itu enak kalau ya, oke siap, bener. Ibu siapa namanya? Kristin ya. Bu Kristin bilang gini, Tia, ayam ini paling enak bikin nugget. Kira-kira kalau Tia dengerin Bu Kristin, ayamnya jadi apa dia? Yang bikin dia nggak jadi ayam goreng hanya karena dia dengerin Kristin, bener nggak? Seringkali nggak promosi hanya karena itu. Serius. Nggak promosi itu sederhana kuncinya. Kalau dengerin leadernya langsung, pasti promosi. Tapi kalau banyak dengerin orang-orang yang lain, itu yang bikin susah promosi. Kalau kalian tahun ini mau promosi bener-bener, leadermu siapa? Ya udah dengar Bu Lisa mana Bu Lisa? Di Jakarta. Di Jakarta. Terus di mana? Agensi mana? Oh dari Jakarta. Oh ya udah. Berarti kan ini kan di bawahnya Tukando ya di sini ya. Ya udah nanya Tukando. Udah paling gampang kan? Tukando, kapan ada waktu Pak Kando? Saya mau diskusi kapan bisa promosi caranya gimana? Udah dikasih tahu ini udah lakukan. Kayak kamu tanya sama saya, gimana caranya ayam goreng? Udah ayamnya dibersihin, dicuci ya, ditepung, ya bumbu ini dibumbui beli minyak goreng, dipanasin sampai umur ya, terus dimasukin beberapa menit kan, beberapa detik. Kalau udah warna gini tarik, benar? Gampang sebenarnya. Tapi hanya karena dengerin Kristin, kan bikin ayam goreng, kan bikin nugget, saya nggak bikin ayam goreng. Promosi sering kali gagal hanya karena itu. Jadi kalau kalian memang tahun ini sedang promosi, ya jauhi teman-teman yang ngejar promosi. Meskipun yang Januarinya teman, kalau Februarinya dia nggak ngejar, jangan berteman lagi. Kenapa? Kalau sampai dia gagal, masa perlu kalian ikut gagal? Nggak mau dong. Kalau teman saya nggak berhasil ya sudah, ngapain saya pusing-pusing? Gitu teman-teman. Jelas ya? Jadi ikutin sistem aja ya. Jadi cara ikut saya sampai hari ini saya pakai. Saya cuma ikutin sama teman-teman ya. Lu income berapa hari ini? Kalau ada income kayak gini, lu mau milih yang mana? Terus saya nggak mau jadi agent asuransi, gitu. Lupakan masalah agent asuransi. Anggaplah ini bukan agent asuransi.
Kalau ada income kayak gini, lu mau apa enggak? Ini kerjanya apa? Lu lupakan, nggak usah nanya kerjanya apa. Anggaplah kalau ada kerjaan atau bisnis, ya nggak usah keluar modal apa-apa. Income-nya kayak gini, lu mau apa enggak? Ya mau. Bukan asuransi kan? Masih kayak gitu loh. Masih kayak takut sama asuransi gitu. Mau bang. Halal gitu. Lebih mengerikan. Baru akhirnya mau kan? Mau, ya udah, ayo ngobrol lagi. Begitu ngobrol lagi, ya ujung-ujungnya kita bahas asuransi. Tapi pemikirannya dia gini, yang dia dengerin 100 jutanya. Jadi dia masih mau dengerin omongan saya berikutnya. Tapi kalau dia bilang takutnya asuransi saya bahas asuransi terus, ya udah mau ngomong 1 miliar pun nggak mau dengerin. Anggap ya. Ya, jadi untuk promosi, untuk mempromosikan itu sangat sederhana. Nggak bisa pakai 1 kali teknik ini selesai, nggak bisa. Terus tekniknya apa bu? Nggak ada sebetulnya. Itu sederhana. Selama 1 tahun jauhi semua orang yang ngejar promosi. Selama 1 tahun jauhi semua agent yang leader yang negatif. Semua jauhi. Karena jurusannya kamu bikin ayam goreng bukan nugget. Kalau kamu bikin nugget dari nugget, nggak jadi nugget, nggak jadi ayam goreng. Ya, harus ayam goreng. Sesuai cara leader. Jelas, teman-teman? Ya. Oke? Jelas. Ya, udah. Itu aja dari saya. Mungkin ada Saya jawab. tanya jawab. Silakan. Teman-teman. Oh malu saya tanya. Aman. Tanya apa? Gak ada. Malu-malu. Ada gak? 2 pertanyaan. Oh iya silakan. Pak, saya bertanya. Ya. Gimana? Dari tahun ke tahun, Bapak mengalami seperti itu. Katakanlah sukses. Kalau action mulai melangkah, kita meraih seperti itu, seperti Bapak ikuti action. Tapi gagal di tengah jalan. Katakanlah ada orang yang nasabah, 1, 2, 3, 4 orang. Katakanlah masuk. Tapi akhir-akhir ujung-ujungnya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk lah. Nggak bisa masuk. Istilah nggak bisa masuk operasi. Nggak bisa closing. Nggak masuk. Nggak bisa masuk. tapi nggak closing. Ya Pak. Iya. Artinya agent ini selama beberapa bulan mengalami seperti itu. Maksudnya kerja nggak dapat hasil. Iya. Oh ada ya di sini kerja nggak dapat hasil. Itu yang dialami oleh teman-teman saya. Saya dengar-dengar dari produser juga di luar. Kerja. Iya, itu dari produser juga. Itu bapak lihat sendiri Saya orangnya. sudah sendiri. Bapak ngalami. Udah, teman saya mengalami seperti itu. Temannya bilang kayak gitu. Iya. Bilangnya kayak gitu ya. Iya. Bapak lihat nggak dia kerja? Kerja. Dia kerja. Dia makan semangat. Dia kerja nggak? Sekarang nggak kerja sekarang. Waktu itu loh. Kerja nggak? Waktu itu kerja. Tiap hari? Iya, tiap hari. Pagi sampai malam. Enggak, cuma siang toh. Siang toh. Iya. Itu sesuai sistem nggak? Kurang Setengah tahu. jam. Kurang tahu. Nah itu kayak tadi ayamnya nggak dibikin ayam goreng. Mungkin gitu. Aturannya kan harus pakai minyak, diumupin, kasih tepung, enggak langsung ayamnya masukin ke air gitu. Terus bilang nggak jadi ayam goreng, ya nggak jadi. Ayam dimasak malah bisa jadi ayam goreng. Nah banyak yang kayak gitu. Dia bilang sudah berusaha. Aku udah berjuang kok di Budenso. Gitu, ngomongnya kayak gitu. Iya. Oh iya? Apa perjuanganmu? Saya prospek kok setiap hari. Oh iya? Caranya gimana? Saya sudah 3 bulan loh prospek Budenso, nggak ada hasil. Coba cerita di meeting. Coba demo caranya kamu nawarin gimana? Bu, saya di Budenso ini satu nama saya kalau itu tawarin. Oh saya di Budenso tuh kalau butuh asuransi hubung saya 3 bulan nggak gitu. Ini nggak ada hasil pak. Tapi ngomongnya dia, aku udah berjuang loh di Budenso. Jadi jangan percaya. Nah ini contohnya. Ini akhirnya mempengaruhi Pak. Mana namanya? Pak Mas Huri. Mas Huri. Iya. Pak Mas Huri terpengaruh. Katanya di Budenso udah berjuang kita gagal. Oh ini. Katanya, padahal belum tentu kerjanya benar. Ini nggak benar. Makanya saya bilang nggak boleh bergaul meskipun sama Budenso. Ini pengaruhnya kan contohnya. Nah, kan? Terpengaruh kan?
Ini sampai tanya kayak gini kan berarti kan terpengaruh dong. Kalau misalnya nggak mungkin, lu pasti nggak kerja, nggak mungkin tanya itu sedikit berpengaruh kan? Siwan aja Pak. Berpengaruh tapi saya terus maju. Bagus, luar biasa. Oke, jadi itu semua pasti nggak benar. Saya punya agent, ya sama, nggak ada hasil biasa-biasa aja. Begitu benar-benar fokus, setengah tahun, saya 200 juta. Saya bilang tuh kan, lu bener-bener ngejar nggak? Iya ngejar. Tahun lalu ngejar nggak? Enggak. Tapi lu bilang ngejar nggak? Iya. Yang beneran tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini. Tuh lihat, lu sendiri buktinya. Kalau lu fokus, sebenarnya ada hasilnya. Tapi kalau lu nggak fokus, nggak serius, seolah-olah kamu sudah serius, dan itu nggak berhasil. Dan bahkan ada juga yang sudah serius, ya, tapi nggak konsultasi, ya nggak bisa. Itu udah satu paket, gitu loh, nggak bisa. Itu udah hukum Pak. Udah banyak orang yang berhasil dengan cara yang sama. Ayam goreng itu gorengnya mesti pakai minyak. Minyaknya tuh harus umum loh. Ya, pakai api atau listrik, pokoknya panas gitu loh. Ya kan? Ayamnya juga harus dibersihin. Ayam hidup. Ayam hidup kan dimatiin dulu, dibersihin, bener nggak? Kalau ngomong kayak gitu, dimatiin. Goreng hidup. Iya hidup. Sadis. Dieksekusi. Ya kan? Ada caranya. Dan kalau selama Mbak Tia dengerin intinya caranya seperti apa, pasti jadi ayam goreng. Terlepas nanti ayam gorengnya jenisnya, maksudnya gini, kualitasnya enak, tapi dia ini promosi dan startup gitu. Atau mungkin cuma jadi ayam goreng yang oke lah, ya enak temen yang enggak enak oke lah, ya cuma promosi biasa gitu. Tapi tetap ayam goreng enggak? Tetap promosi enggak? Tetap pasti. Tapi kalau dengerin kanan kiri kayak tadi bapak tadi itu bahaya. Gitu. Jadi mulai hari ini kalau orang mau promosi tutup telinga, ya telinganya dibuka cuma untuk dengerin. Betul. Jelas ya? Oke Pak? Sip. Oke, ada lagi yang lain? Ayo silakan. Satu lagi pertanyaan. Saya Pak. Oh iya. Tadi di Sunday Funds-nya kan kalau ingin sukses merubah prioritas ya, menjadi prioritas. Nah kira-kira gimana caranya kita ini bisa kan memprioritaskan itu yang agak susah biasanya seperti itu. Saya mewakili semua loh Kak. Curhat. Kelihatannya curhat ya. Bukan masalah gue. Ya Pak. Merubah prioritas. Mewakili aku. Teman-teman. Saya dan teman-teman Caranya. Memprioritaskan bahwa semua ini kalau di goal setting semua kepengen AD gitu, semua kepengen promosi, semua kepengen startup gitu kan. Tapi bagaimana mereka memprioritaskan ini gitu? Panjang. Berarti terlalu jangan. Tidak apa-apa saya mendengarkan. Kalau bicara prioritas itu bagi sebagian orang susah, karena dia nggak serius dalam hidupnya dia. Bagi sebagian orang itu gampang kalau dia punya kehidupan itu dia serius gitu. Kalau dia tahu mau ngapain. Bagi sebagian orang yang nggak tahu mau ngapain, hidupnya harus diapain, harus capai apa, bukan masalah startup dan promosi loh ya. Contoh kayak gini lah, kalau saya ini kepingin punya uang yang waktu itu saya jadi agent, lalu sebelum jadi agent saya kepingin punya uang itu supaya bisa membahagiakan orang tua saya. Makanya saat saya jadi agent saya nggak ada waktu buat mama saya. Kenapa? Percuma, saya ada waktu buat mama saya hari ini saya nggak ada uang. Mama saya butuh apa-apa saya nggak bisa ngasih. Ketika saya bilang mas saya nggak ada waktu, tapi saya cari uang sebanyak mungkin. Gitu. Ya kan? Setelah saya punya banyak uang, hari ini saya bisa ada waktu buat mama saya bisa memberikan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang mama saya butuhkan. Dan itu menurut saya itu penting. Menurut saya itu penting. Jadi teman-teman punya nggak
sesuatu yang bagi teman-teman itu penting, yang harusnya itu perlu kalian perjuangkan. Contoh kalau teman saya lihat ya, teman-teman, kalau saya ini seorang Kristiani, ya, saya memperjuangkan waktu itu mau berangkatkan nama saya ke Israel. Ya, saya sama istri saya sama mama saya ke Israel. Ya, seperti itu, haji dan lain sebagainya. Tapi baik lagi, bagi teman-teman agent itu penting nggak sih buat teman-teman berangkatkan orang tua kalian umroh atau haji nanti? Kalau itu nggak penting ya nggak usah dikejar. Tapi kalau itu penting, berarti kita harus tahu dong berapa uang yang kalian butuhkan. Punya nggak sekarang? Punya, ya wis berangkat orang tuamu besok. Besok itu langsung diurus, Ma, Bu, Pak, berangkat ya. Berangkat yang ngaji terus lah, jangan ngaji yang umur 20 tahun. Karena kita nggak pernah tahu orang tua kita masih 20 tahun lagi masih hidup atau enggak. Ya, memang kata orang-orang kalau sudah daftar meskipun belum berangkat, meninggal sudah dianggap berangkat kan. Tapi alangkah lebih bahagia lagi orang tua kita kalau sebelum meninggal dia sudah berangkat, benar nggak? Kenapa nggak diberangkatkan? Katanya penting. Nah itu kan sayang banget kalau kita bilang, oh saya sayang sama orang tua saya cinta sama bapak saya, cinta sama ibu, tapi nggak pernah diwujudkan. Cuma ngomong aja. Tolak nasabah sedikit, udahlah, nggak prospek lagi. Agent nggak jalan, sudahlah, nggak ribut lagi. Berarti kan nggak paham. Kita berjuang untuk promosi bukan supaya naik promosi keren-kerenan di foto. Kalau cuma mau foto, besok aja ke Diandra, foto-foto teman kita bisa kok. Bisa kok, pakai jas ya, pakai keren. Minta bunga kan? Minta keren bisa. Bisa kok. Ya, tapi teman-teman lihat ini. Kalau emang kalian menurut penting nih naik haji dan umroh, kalian kira-kira bisa nggak suruh jajan bantu? Kalau ikan kalian naik lagi hari ini bisa naik 10 juta, 20 juta, kira-kira bisa nggak berangkat? Bisa, ya udah serius dong. Jadi prioritasnya bisa kalian tentukan dari kalian sendiri. Kita nggak bisa nama-nama. Kalau saya sendiri punya kehidupan, saya serius. Makanya saya bisa seperti ini. Kalau tadi ibu tadi bilang, tadi yang tadi bilang apa? Kapan dapat agent kayak saya? Siapa yang nggak dapat agent kayak saya? Siapa yang nggak dapat agent kayak saya? Mau ya? Saya kasih tahu, saya cuma mau ikut sama agent yang serius juga. Kalian serius nggak di Indonesia? Kalau mau dapat agent kayak saya, kalian serius nggak di Indonesia? Karena saya nggak akan mau ikut sama orang yang nggak serius di Indonesia. Saya nggak akan mau ikut sama orang yang nggak serius dalam hidupnya dia. Kalau kalian pengen dapat agent kayak saya, jangan yang gampang. Kalian serius dulu di Indonesia. Kalian serius, kenapa kamu di Indonesia? Karena saya mau berangkat sama orang tua saya haji. Saya mau dapat haji plus buat orang tua saya. Ketua orang tua saya dan ketua orang tua saya mau berangkatkan semua. Kenapa itu penting? Itu penting buat saya, itu agama saya yang ngajar. Misalnya kayak gitu. Wah, kalau kalian ikut saya pasti sorry. Kenapa? Saya ikut orang yang benar. Hidupnya bukan buat main-main, tapi benar-benar buat serius, buat keluarganya. Saya pasti ikut. Kalau kalian pengen, mungkin selama ini banyak orang kayak saya lewat dalam hidup Anda, tapi mereka nggak join dengan karena kalian nggak serius. Itu aja. Jadi cara ngatur prioritas menurut saya dari dirinya sendiri punya kehidupan mau kayak apa. Oke, itu sih. Iya, ya. Pak. Oke. Gak usah denger kanan kiri, ya leader di atasnya direct sampai toko Pak Argo, ya dengerin itu pasti apa? Positif menuju kita semua promosi ke jenjang karir berikutnya, gitu ya. Nek diajak meeting, diajak ketemu, ya mau. Alasan saya inilah, itu tandanya apa? Sudah kena virus kanan kiri, wayai nyuntik no. Gitu ya. Oke, sebelum kita berakhir kita berdoa dulu apa aja? Foto dulu ya.